Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Eliza Tian Pengalaman Aneh. Nah teman-teman, hari ini saya mau menceritakan pengalaman yang terjadi sama anak saya. Anak saya itu usianya 5 tahun. Dia itu anaknya periang, aktif, terus serba kalau apa-apa tuh pengen tahu gitu. Terus dia juga anaknya nggak penakut. Nah selama ini memang sih sering gitu dia ngalamin hal-hal aneh, celetukan dia yang selalu bilang oh ada ini ada itu, cuman sama saya itu nggak terlalu nggak terlalu dibesar-besarin ya, saya anggap aja oh ya udahlah dia ngeliat, tapi saya nggak mencari tahu ke dia, menanyakan secara detail gimana gitu, karena takutnya semakin digali ditanya dia akan semakin mencari tahu gitu. Nah saya nggak mau gitu kayak gitu. Nah, anak saya ini kan masih TK. Nah suatu hari temen TK-nya itu ngajak main ke rumahnya karena di rumahnya itu banyak pohon buah-buahan. Pada saat itu lagi musim buah rambutan. Mamahnya itu bilang kesini gitu, mau panen buah rambutan itu. Nanti ini mau ngasih gitu sama anak saya, tapi main dulu ya kesini gitu. Akhirnya saya berdua bersama anak saya pergi main ke rumah temen TK-nya anak saya itu. Suasana rumahnya temen TK anak saya itu kan adem gitu, jadi rumahnya itu di perkampungan, banyak pohon buah-buahan gitu yang rimbun tinggi-tinggi kayak gitu. Pokoknya suasana rumahnya sejuk teduh gitu, enak sih kalau buat kayak kita ngadem gitu kan. Beda dengan di bawahnya gitu kan, di komplek-komplek bawahnya agak-agak panas gitu. Itu pokoknya enak banget deh kalau buat istirahat gitu siang-siang. Pertama saya datang ke sana, udah tuh ya ngobrol gitu biasa, duduk ngobrol sama mamanya temen anak saya itu. Nah anak saya itu main dong sama temennya gitu, temen TK-nya itu di halaman rumahnya itu kan, ada di bawah pohon-pohon itu dia main tanah gitu kayak gitu. Senang banget anak saya bisa main pasir-pasir gitu kan gitu. Ya mereka di situ tuh main, sedangkan saya sama mamahnya tuh ya udah ngobrol di teras gitu. Beberapa saat kemudian saya itu tiba-tiba pusing, mual, kayak tenaga saya tuh hilang, lemes banget. Dan ini tuh saya tuh udah sering nih kalau kayak gini gitu, kalau tiba-tiba hawanya nggak enak gitu ya, tiba-tiba kayak panas nggak jelas gitu, pusing lemas, biasanya ada sesuatu hal yang nggak saya lihat tapi saya ngerasain gitu. Nah mamahnya temen TK anak saya ngomong gini, kenapa kok kayak ini, katanya kayak pucat lemas gitu katanya. Terus nggak tahu, aku bilang gitu nggak tahu, tiba-tiba aja gitu, padahal tadi baik-baik aja nggak kenapa-napa. Tiba-tiba mamahnya temen anak saya itu bilang gini, mama bisa ngelihat sesuatu ya gitu. Saya jawab enggak sih gitu, saya tuh nggak punya, teman-teman saya tuh sebenarnya nggak punya kelebihan gitu. Kalau teman-teman saya suka nanya kamu punya kelebihan ya kok bisa lihat, saya itu nggak punya kelebihan sama sekali. Saya tuh ngerasanya saya tuh kalau ngelihat kayak gitu tuh apes, bukan punya kelebihan, tapi saya lagi apes aja, karena kadang saya bisa ngelihat, kadang juga enggak gitu. Jadi saya ngerasanya saya mah lagi apes aja kalau tiba-tiba saya bisa ngelihat wujudnya gitu kan.
mamahnya si teman kakak anak saya itu eh, bilang gini gitu, maaf ya mam gitu, di sini emang udah banyak keceritain gitu dia. Eh, kenapa aku gitu? Enggak, aku nggak tahu kenapa gitu. Mungkin emang nggak enak badan aja. Aku, enggak, kata dia. Emang di sini tuh ada banyak yang jahil gitu. Maksudnya gitu kan. Eh, aku aja pernah gitu katanya. Tiba-tiba apa kebangun tapi ngelihat eh, apa cewek rambut panjang baju putih jelek banget, dan itu aku katanya menggigil banget sampai nelepon minta tolong ke saudaranya gitu. Terus katanya itu tuh di pohon itu kan, di samping rumahnya ada pohon-pohon juga gitu. Tuh di pohon itu ada yang suka jahil gitu. Jahil ke siapa aja sih katanya yang lewat. Orang juga pernah katanya lihat gitu. Jadi ada cewek, terus ada pocong. Nah, jadi terus di sini itu katanya ada anak kecil pernah nempel ke anaknya dia, dan anaknya dia tuh berubah drastis sikapnya katanya. Oh, aku tuh oh gitu. Nah, aku tuh ya udahlah kayak menguat-nguatkan diri, padahal aku udah pengen muntah, kayak energi aku tuh kayak gimana ya, susah sih nyeritainnya gitu. Pokoknya mungkin kayak orang-orang yang pernah ngalamin kayak aku pasti tau lah gimana gitu rasanya gitu, nggak enak banget ya. Nah udah gitu dia cerita panjang lebar gitu, makanya katanya kata dia, aku tuh kalau suami aku pulang kerja malam pasti aku selalu bilang awas ya, pas ketok pintu harus assalamualaikum baca bismillah, karena katanya pernah ketika dibuka di belakangnya suaminya itu ada yang ngikutin gitu, pocong gitu. Nah dia tuh kayaknya udah deh kapok gitu, maksudnya takut banget katanya, tapi dia nggak pernah sih cerita sama orang lain katanya, hanya karena aku tiba-tiba ngerasain pusing mual, dan tadinya aku biasa aja gitu, baik-baik aja, dia tiba-tiba nanya, akhirnya yaitu menceritakan itu. Oke tuh, oh ya udah tuh pembicaraan itu oke, berarti ya emang di sini eh, ya kayak gitu, mungkin banyak banyak yang kayak gitunya, tapi ya mudah-mudahan tidak ganggu gitu aku pikirnya. Ya udah tuh kita ke obrolan lain. Tapi ketika kita lagi ngobrol yang lain-lain, anak saya itu manggil-manggil gitu. Dia bilang mami mami, lagi main padahal dia gitu, main pasir sama temennya. Kenapa? Aku mau pulang, aku tanya gitu. Terus dia bilang bukan mau pulang, aku masih mau main di sini. Bukan, katanya itu Mi, di depannya mami, di samping belah sana ngadep mami, ada yang ngeliatin mami terus dari tadi gitu. Ah, di mana gitu? Itu Mi gitu. Jadi kan rumahnya itu rumahnya si temen ini tuh berderet gitu ya sama saudaranya yang lain. Nah itu tuh di antara bentengan bata gitu, udah bukan di benteng sih, jadi kayak bata pendek pembatas aja sama rumah saudaranya itu di bata situ. Jadi kata anakku tuh itu tuh ngeliatin mami sama mamanya temen dia gitu, temen sekolahnya dia dari tadi katanya ngeliatin ngobrol gitu. Siapa ya katanya, kata anak saya. Saudaranya ya gitu, ke mamahnya temen dia gitu, nanya gitu. Mamahnya temen anak saya tuh bilang gini, wah emang suka ada di situ gitu, udah beberapa orang pernah lihat juga gitu. Terus uh, udah tuh aku nggak nanya panjang lebar sama anakku, karena kan dari awal dia dulu sering ngomong ini itu, aku emang tidak tidak apa ya, tidak selalu apa tuh bertanya lebih gitu. Maksudnya aku tidak mau bahwa dia tuh apa bisa kayak gitu, nggak mau gitu. Jadi ketika tidak diasah kan akan menjadi tumpul, jadi
udah dibiarin aja, lama-lama mungkin tidak, harapan aku ya tidak melihat kayak gitu gitu. Dia bilang, anak saya itu bilang gini, itu tuh udah bukan ibu-ibu yang ngeliatin tuh Mi gitu, tapi dia sebari main aja, itu anak kecil juga sama kayak aku gitu. Nah akhirnya mamanya temen anakku tuh bilang gini, oh jangan-jangan anak kecil yang emang agak nakal itu gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan enggak ganggu, baca-baca doa gitu. Nah tiba-tiba itu anak saya tuh bilang, Mi pulang yuk gitu, aku udah pengen pulang gitu. Oh oke gitu. Nah pamitlah gitu sama temennya itu, sama mamahnya gitu, sambil pulangnya tuh dikasih rambutan gitu karena mereka panen rambutan. Tapi mamahnya temen anakku tuh bilang gini, Mam nanti hati-hati ya, takutnya uh, pulang dari sini malah kenapa-napa gitu, udah lihat kayak gitu. Mudah-mudahan sih nggak ngikutin dan nggak ngapa-ngapain gitu. Ya amin, mudah-mudahan gitu. Ya udahlah, Bismillah aja. Pulanglah ceritanya saya ke rumah gitu. Ketika udah nyampe rumah gitu, anak saya itu tiba-tiba rewel. Ini salah, itu salah, marah-marah, teriak-teriak, apa-apa tuh teriak-teriak gitu. Itu hari pertama pulang, masih hari itu ya, pulang dari rumah. Ya udah tuh, karena kan hari itu tuh libur gitu. Nah besoknya kan sekolah. Nah anak saya ini tipe anak yang senang di sekolah, senang di TPQ gitu. Jadi kalau pergi ke sekolah tuh harus pagi-pagi, harus duluan. Itu senang banget. Sama dengan kayak dia kalau sore-sore harus pergi ke TPQ itu harus duluan nyampe. Kalau udah ada orang lain tuh, keduluan orang tuh nggak mau gitu. Dia tuh semangat banget kalau mau TPQ, mau sekolah tuh semangat gitu. Tapi gitu. Nah setelah hari kemarin dia rewel nih, pagi ini tuh ceritanya mau berangkat sekolah. Biasanya kan dia kalau mau tidur minta bangunin ya jam 5 karena mau sholat subuh gitu. Terus aku nggak mau juga kesiangan ke sekolah gitu. Padahal kan dia sekolahnya juga masuknya 7:30 gitu. Nah malam itu dia tidak ngomong minta dibangunin gitu. Tapi aku bangunin jam 5 lewat karena dia kan biasanya suka pengen sholat subuh. Dibangunin tuh marah, ngamuk, terus biasanya enggak gitu. Terus disuruh kan mau sholat subuh gitu, saya bilang gitu. Enggak katanya, nggak mau sholat, nggak bisa gitu. Akhirnya dia tidur, dibujuk, udah tuh dibiarin dulu. Akhirnya dibujuk mau mandi kan, mau buat pergi ke sekolah. Dia nggak mau bangun juga, katanya dia nggak mau pergi ke sekolah. Padahal kalau sakit pun dia nggak mau libur, dan ini nggak sakit. Dia bilang nggak mau, nyampe tuh nangis. Yaudah tuh dibujuk mandi walaupun sebari nangis, sebari gimana, ya udah akhirnya udah sarapan, udah siap-siapin bukunya, berangkatlah gitu, diantar ke sekolah. Itu pun di perjalanan masih rewel. Nyampe sekolah itu kan biasanya nyampe pintu gerbang itu kepala sekolahnya itu sama gurunya kan nyambut gitu, suka assalamualaikum, mana anak soleh gitu kan. Terus kan mereka nanti jawab waalaikumsalam, terus suntangan sama gurunya. Ini datang disambut sama guru sama kepala sekolahnya, dia nggak menjawab salam, dia juga nggak mau suntangan sama gurunya. Jadi dia pergi aja nyelonong, dengan pedenya pergi aja nyelonong ke kelasnya, duduklah tuh. Sampai ditanya, Kak kenapa kayak gitu, nggak boleh loh gitu, biasanya juga kan nggak kayak gitu. Maksudnya kan biasanya menjawab salam, suntangan dulu gimana gitu. Dia jawabnya nggak tahu cara jawabnya, dia bilang gitu. Pertama-tama sih aku nggak terlalu aneh, mungkin karena dia lagi nggak mood aja gitu, aku pikirnya gitu. Nah
itu pun ternyata berlangsung saat pembelajaran gitu. Aku taunya nih setelah beberapa hari, karena ini kejadiannya itu dia begitu tuh beberapa hari teman-teman gitu, nggak mau sholat gitu nih anakku tuh. Kalau disuruh sholat nggak tahu bacanya kayak apa. Nah sedangkan kan dia kalau di TPQ atau di sekolah juga kan anak-anak itu ada hafalan ya, ada hafalan hadis, ada hafalan surat-surat pendek, doa-doa kan kayak gitu. Nah biasanya dia rajin hafalan. Suka dengerin malam-malam aja kan suka ngedengerin bacaan surat-surat gitu. Nah aku tuh hari itu tuh mau ngajakin dia, kak yuk hafalan yuk gitu, dia nyampe mana gitu, karena kan beberapa hari ini nggak mau gitu. Dan jawabannya itu sama, dia tuh selalu bilang nggak tahu, nggak bisa, nggak hafal gitu. Kan aneh, padahal hafalan dia udah jauh gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang dia bisa, yang dia tahu. Kalau pergi di tempat ngaji pun di TPQ itu gitu, di TPQ itu sama, kalau mau berangkat ngajinya itu nangis, nggak mau berangkat. Jadi di sana itu sama guru TPQ juga sering marah-marah, ngelawan, sama dengan kayak di sekolah. Jadi dia bilang ke gurunya itu nggak mau belajar, marah, nggak mau belajar. Saya nggak tahu, nggak ngerti, saya nggak mau belajar gitu. Jadi dia marah, sering kayak gitu. Di TPQ itu kan ada tulisan ya gitu, kalau hari ini lolos hafalan apa tuh ada tulisan. Itu tuh beberapa hari ngajinya juga nggak lolos, hafalannya juga nggak lolos. Dan ya udahlah gitu, mungkin ini lagi bosan atau lagi gimana lah gitu, anak-anak gitu aku pikir. Nah karena udah hampir mau seminggu gitu, jadi sama di rumah itu kayak gitu nggak mau belajar. Jadi dia cuma gini, dia tuh ngelihat mainan kayak orang baru ngelihat mainan, padahal kan mainan dia tuh lumayan banyak ya, maksudnya sama saya tuh dimasukin ke box gitu kan gitu, box gede gitu. Ya biasa kalau udah main kan disimpan lagi, kalau ini enggak, ya udah dicecerin, terus kayak dibongkar, kayak pengen tahu mainan tuh apa aja gitu. Aku terus suka gini, aku mau mainin ini ya, boleh ya aku yang ini gitu, sama saya bilangnya. Jadi seolah-olah kayak itu mainan orang dan harus minta izin dulu kayak gitu, padahal kan biasanya ya dia main-main aja gitu dengan mainan dia. Sampai tidur juga dibawa tuh mainannya. Selalu gini, aku mah pengen mainan yang ini gitu. Kadang kan agak aneh juga gitu. Nah si anak saya ini suka banget makan burger gitu. Nah saya beliin itu burger, dia makan tuh burger, tiba-tiba dia gini, ini apaan ya, rasanya begini, kayaknya aku nggak suka, apa ya ini gitu. Nah di situ kan aku tuh semakin kayak gini, nih anak kayaknya aneh deh, nggak mau sholat, nggak mau mandi, nggak mau ke sekolah, nggak mau ke TPQ, disuruh hafalan nggak ada yang hafal, nggak tahu gitu. Pokoknya kayak gitu. Suatu hari itu dia bilang kayak gini pulang dari sekolah, kenapa sih harus ke sekolah? Sekolah tuh apa? Pusing, nggak ngerti gitu. Padahal dia nggak pernah yang istilahnya kayak gitu. Dia yang seneng banget gitu. Setiap apapun yang diajarin di sekolah seneng banget. Tapi, nah akhirnya saya dipanggil sama gurunya gitu, ngobrol sama gurunya. Katanya gurunya bilang, si kakak ini banyak berubah gitu. Akhir-akhir ini di kelas itu nggak mau belajar gitu. Pokoknya kalau yang lainnya belajar dia nggak mau, dan dia itu pasti marahin gurunya gitu, marah ke gurunya gitu. Dan ini tuh aneh banget gitu kata gurunya, kenapa ya mam gitu. Nah aku tuh kan emang udah ngerasa nih anak dari semenjak pulang dari rumah temen TK-nya itu agak-agak aneh gini gitu. Saya ceritain lah gitu, emang di rumah juga begini gitu.
Saya juga belum tahu bun gitu, jadi saya mau bicara sama apa sama suami saya dulu, ini gimana gitu, kok ini anak jadi gini gitu. Dan emang di rumah juga kerjanya marah-marah gitu. Terus kalau malam-malam dia selalu bilang kayak gini, tolong dong kasih aku makanan yang lezat. Tapi bingung gitu, kalau ditawarin mau ini enggak, mau mau ini enggak, mau beli apa tuh gitu kan. Itu tuh enggak, apa ya, enggak ada jawabannya tuh apa gitu. Padahal sedangkan hobinya dia tuh makan burger. Dibeliin burger juga dia malah bingung, nggak tahu itu tuh makanan apa, kan aneh gitu. Nah akhirnya saya ceritalah sama teman saya gitu, kok anak saya gini-gini gitu, temen yang lain gitu. Kebetulan kan dia suaminya itu guru agama gitu. Nah ceritalah sama dia gitu, terus dia ceritakan ke suaminya juga. Akhirnya suaminya teman saya itu nyaranin buat diruqyah gitu, anak saya disuruh diruqyah. Akhirnya karena udah apa ya, udah kewalahan gitu, marah-marahnya tuh hebat banget di rumah, nggak mau belajar apapun, nggak mau gitu istilahnya, ya sesuka dia lah gitu istilahnya gitu. Yang jadi nggak bisa dikendalikannya adalah emosinya dia gitu, dan agak galak sama orang, bisa mukul gitu, ngejorokin temennya gitu kayak gitu. Padahal dia enggak yang kayak gitu. Itu tuh temen tuh kalau nyenggol dia udah sama dia bisa dipukul gitu. Padahal dia enggak kayak gitu. Kan itu udah, duh nih anak kenapa ya gitu. Nah akhirnya janjianlah saya sama teman saya itu, suaminya mau ngajakin anak saya diruqyah ke, ada ustadz yang ngeruqyahnya gitu. Dibawalah tuh anak saya sama saya ke sana, diruqyah lah tuh di dalam masjid gitu. Nah ketika apa namanya, ketika diruqyah itu gitu, anak saya tuh nggak bisa diam gitu, meronta-ronta sana sini, minta dilepasin. Pokoknya udah, katanya jangan dibacain doa terus, udah dong, udah katanya. Udah ya udah gitu, pokoknya dia terus kayak gitu. Padahal kita nggak megang dia nih, karena semakin terus aja itu dibacain sama pak ustadznya, dia itu gerak-gerik dia tuh kayak orang mau kabur gitu. Jadi tiba-tiba itu lah mau lari gitu kan, jadi sama kita tuh kayak dihalangin kayak anak ayam mau lepas gitu kan, mau ditangkap dialang-alangin sana sini, saya mau diambil gitu kan. Jadi kayak gitu, kayak mau kabur gitu. Sampai semakin terus dibacain, dia tuh megang tiang masjid yang di dalam itu kan, ada tiangnya tuh di masjidnya gitu, megang itu kayak orang mau naik gitu ke itunya, ke tiang itu kan. Kalau biasa-biasa kan kita juga nggak mungkin dong bisa ngerayap mau naik gitu kan. Itu udah kayak ngerayap mau naik, terus sama aku diturunin, dibantuin tuh sama suaminya teman aku itu. Ya udah deh kita pegangin gitu, didoain. Jadi semakin udah mau selesai ngedoainnya tuh itu semakin nangis gitu, kayak memelas banget, kayak udah dong jangan didoain, kayak yang aku pengen di sini gitu, jangan diusir, kayak seolah-olah kayak gitu, terus aja memelas. Tapi sama pausennya akhirnya didoain, dipegang kepalanya, udah tuh anak saya kayak plek, kayak orang ya kayak orang mau pingsan tapi nggak pingsan, maksudnya agak jatuh gitu, dek gitu kan ke pangkuan. Nah tiba-tiba udah tuh baca doa alhamdulillah gitu selesai. Pada saat ngegedepuk gitu, jatuh gitunya ke pangkuan saya itu, dia lalu kebangun, terus dia ngomong gini, ih itu tuh katanya anak kecil yang ngikutin aku terus, aku sebel sama dia katanya, soalnya dia nakal banget gitu, segala nggak bisa terus musingin aku, terus aku tuh nggak bisa
lepas katanya, kayaknya dia lebih jago jadi aku nggak bisa nggak ngapa-ngapain. Nah otomatis oh berarti ada anak kecil dong nempel gitu kan. Ya udah Pak Ustadznya bilang ya udahlah udah keluar gitu, kita doain ya mudah-mudahan nggak yang apa yang nggak nempel lagi gitu. Nah kan ternyata gitu iya bener anak kecil itu eh, yang dari rumah temennya sekolahnya anak saya itu, jadi ngikut nempel ke dia. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang menghampiri dia suka udah lebih galak duluan kalau dia nggak mau diganggu. Tapi mungkin karena memang seusianya juga sama nggak ngerti, tapi katanya sih nggak tahu karena nakalnya lebih nakal bagaimana gitu, si anak saya tuh bilangnya dia nggak bisa ngendaliin nih anak gitu, ngikutin terus gitu, jadi harus semaunya anak itu gitu. Nah udah kayak gitu tuh udah tuh saya bawa pulang gitu. Itu tuh alhamdulillah banget gitu. Apa namanya, pas mau pulang aja dia cuma gini, mami boleh nggak aku jajan katanya, kayaknya aku lapar banget, lemes banget, badan aku tuh kemarin-kemarin sakit banget katanya, berat banget gitu, sekarang aku lapar mau jajan boleh nggak gitu. Nah setelah dibawa hari itu dibawa Rukia gitu, alhamdulillah gitu. Beberapa hari kemudiannya itu anak saya ya seperti biasanya gitu. Saya tuh ceritain kejadian ini sama teman yang didatangin rumahnya itu. Dia bilang iya gitu, karena dia itu suka ngikut ke siapa aja masalahnya. Terus kalau udah nempel ke anak-anak itu tuh anak-anak kecilnya itu jadi kayak gitu, ngebangkang, nggak mau ini nggak mau itu. Jadi kata temanku tuh ini kayak anak kecil yang kayak apa ya, belum belum tahu apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa, kayak yang terkekang gitu dulunya itu katanya. Pokoknya sifatnya tuh kayak nggak bagus gitu katanya. Terus dia juga udah bilang gitu, tapi udah dirukyah kan kata dia gitu. Iya udah ya, soalnya anaknya dia juga dirukyah juga gitu. Waktu pernah ketempelan itu, ya saya itu sampai apa ya, ya ampun kewalahan banget, emosinya kewalahan banget, nggak mau ngapa-ngapainnya gitu. Pokoknya nakal nakal banget gitu. Tapi alhamdulillah itu setelah dirukyah itu biasa lagi gitu, ke sekolah ya seperti biasa gitu, sampai guru-gurunya juga, kepala sekolah udah gini, oh sekarang ini udah ini mam gitu, udah kayak biasa lagi semangatnya, terus belajarnya gimana mam emang kenapa gitu kan. Terus saya ceritain kan gitu sama bunda gurunya, nggak tahu sih kemarin kayak gitu, tapi terus bunda gurunya itu dirukyah nggak mam gitu. Udah pun gitu, udah dirukyah alhamdulillah tuh kalau udah dirukyah gitu. Ya itu kejadian yang apa ya, ya serem banget sih gitu, anak saya ketempelan kayak gitu sampai jadi galak banget gitu kan. Jadi kalau pergi ke rumahnya teman saya itu emang apa ya, ya agak hati-hati aja sih kayak bawa anak saya gitu, bukan nggak mau main gitu, tapi tempatnya tuh enak gitu, beneran enak adem gitu. Cuman ya kayak gitu banyak-banyak yang iseng gitu, makhluknya kayak gitu di sana. Jadi kan agak serem juga sih gitu. Sekian dulu cerita dari saya, itu pengalaman yang terjadi sama anak saya gitu. Masih ada kejadian-kejadian lagi sih sama anak saya juga gitu. Nanti dia diceritainnya gitu. Terima kasih yang udah setia mendengarkan cerita-cerita pengalaman aneh dari channel saya. Ya jangan lupa kalau emang suka di share ke teman-temannya yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.